Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di sini kita akan membahas mengenai cara membaca chart dalam 5 menit. Kenapa kita di sini mau mengajarkan cara membaca chart? Karena kita tahu masalah utama dari para investor atau trader pemula ketika memasuki market kripto itu adalah mereka kebingungan. Mereka tidak tahu gimana cara membaca chart. Di sini kita akan ajarkan gimana cara membaca chart dalam 5 menit. Tapi sebelum kita ajarkan cara membaca, kita balik lagi. Apa itu chart? Chart merupakan representasi visual berupa grafik yang menunjukkan pergerakan harga. Jadi chart adalah tools yang digunakan ketika teman-teman melakukan analisa teknikal atau technical analysis. Jadi chart mewujudkan pergerakan harga saat ini dan juga pergerakan harga di masa lalu atau masa lampau untuk kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi harus digarisbawahi, kata kuncinya di sini adalah mengantisipasi ya, bukan memprediksi. Jadi tidak ada suatu konsep di mana kita itu bisa memprediksi suatu market. Kita mengantisipasi apa yang terjadi. Misalkan harga dari suatu aset naik, saya harus melakukan aksi seperti ini. Dan ketika harga suatu aset turun, saya harus melakukan aksi yang berbeda pula. Karena di sini there is no such things as memprediksi ya, tapi kita mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Ada banyak jenis chart, jadi 3 jenis chart yang paling utama. 1 adalah chart garis, 2 adalah chart batang, dan ketiga adalah chart lilin atau candlestick. Di sini kita akan membahas mengenai candlestick, di mana candlestick merupakan jenis chart yang digunakan hampir 90% orang yang ada. Jadi hampir semua market participant ini menggunakan candlestick. Karena candlestick ini yang paling umum, jadi kita stick to learning how to read chart with candlesticks. Kenapa kita prefer untuk menggunakan candlestick? Karena pada dasarnya candlestick itu merupakan informasi chart yang paling lengkap. Jadi kenapa candlestick ini yang paling lengkap? Di sini bisa teman-teman lihat representasi dari candlestick, di mana candlestick dibagi lagi menjadi 2 bagian yang paling penting, yaitu adalah wick dan juga body. Di mana wick ini adalah garis ya yang menjorok ke atas atau ke bawah, sementara body ini adalah tubuhnya. Yang mana wick yang paling bawah itu adalah harga yang paling rendah dalam satu sesi tertentu, dan wick yang paling atas itu adalah harga paling mahal dalam sesi tertentu. Dan bodinya di bagian yang paling bawah itu adalah close price atau harga penutupan, dan juga body yang paling atas itu adalah open price ya atau harga pembukaan. Jadi candlestick tersaji dalam 4 informasi: harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan juga harga pembukaan. Oke, setelah teman-teman tahu apa itu chart melalui candlestick, yuk kita belajar gimana cara membaca chart. Nah, ini kembali lagi nih, sebelum kita membaca chart, kita juga harus memahami apa itu market dan bagaimana market bekerja. Jadi market merupakan tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran, atau cara gampangnya kita ngomongin ya, itu adalah tempat bertemunya pembeli dan juga penjual. Jadi ada pihak yang mau membeli suatu aset dan juga ada pihak yang mau menjual suatu aset. Itulah market. Dalam market sendiri ada 2 komponen yang paling penting ya, yaitu adalah pergerakan harga, di mana kalau kita lihat pergerakan harga itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu adalah titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi market adalah kumpulan dari titik rendah dan juga titik tinggi. Yang mana titik rendah di sini disebut sebagai lows dan juga titik tinggi ini disebut sebagai highs. Jadi karena market ini adalah tempat yang kompleks dan dinamis, informasi yang disajikan dari permintaan dan penawaran itu adalah kumpulan dari titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi ada banyak titik rendah dan juga titik tinggi di market yang mana bisa kita pelajari pola pergerakan harganya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira harganya ini bergerak naik atau turun. Nah, kecenderungan itu kita sebut sebagai tren, yang mana di dalam market itu ada 3 tren yang utama. 1 adalah bullish trend, kedua adalah bearish trend, dan yang ketiga adalah sideways trend. Di mana bullish ini merupakan keadaan di mana harga suatu aset ini naik terus-menerus. Sementara bearish trend ini adalah keadaan di mana harga suatu aset ini turun terus-menerus. Dan sideways ini keadaan di mana harga bergerak stagnan atau tidak naik dan juga tidak turun. Di mana ketika harga ini membentuk suatu keadaan yang bullish, harga ini terus membuat
higher high dan higher low baru, atau titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang terus lebih tinggi. Sementara ketika harga di sini bearish, ini membentuk lower high dan juga lower low, atau titik tinggi yang semakin rendah dan juga titik rendah yang semakin rendah. Namun ketika market dalam keadaan yang sideways, harga membentuk yang namanya equal high dan juga equal low, atau titik tinggi yang sama tinggi dan titik rendah yang sama rendah. Dimana ketika harga ini sedang dalam keadaan bullish, bias utama yang bisa teman-teman ambil itu adalah melakukan pembelian dengan membuka transaksi buy atau long. Dan ketika harga turun, teman-teman bisa melakukan penjualan atau sell short. Dan ketika harga ini sideways, teman-teman bisa melakukan pembelian dan penjualan di equal high atau equal low. Nah, di sini kita ngomongin di mana kita melakukan pembelian dan penjualan. Kita melakukan pembelian itu di area pembeli ya, atau demand area, atau kita bisa sebut sebagai support. Jadi ketika harga mendekati suatu area pembelian tertentu, para pembeli di sini bersiap untuk menaikkan harga karena mereka bersiap untuk membeli. Itulah kenapa ketika harga mendekati area beli, yang terjadi justru ada kecenderungan bounce atau harga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, menjual itu adalah di area jual. Bisa kita sebut dengan supply area atau resistance, yang mana ketika harga mendekati area tersebut, kita melihat selling pressure atau harga yang menurun karena para penjual ini sudah antri di atas untuk menurunkan harga. Itulah kenapa ketika teman-teman melakukan pembelian, itu adalah membeli di area pembelian, area pembeli, dan mengeluarkan posisi di area penjualan, di mana para penjual sudah berkumpul di sana. Dan ketika teman-teman melakukan penjualan, teman-teman melakukan penjualan di area high atau area supply atau area resistance, dan mengeluarkan posisi di area pembelian atau support. Oke, dari sini teman-teman pasti udah bisa memahami apa itu chart, bagaimana membaca chart, dan bagaimana melakukan suatu transaksi di market kripto. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.